perceraiannya dianggap tidak sah, kini Vena Melinda akhirnya kembali menggugat cerai Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebagaimana langkah ini menjadi bukti di mana Vena benar-benar ingin segera mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Ferry Irawan. Patut diketahui, jika sebelumnya terdapat alasan perceraian antara Ferry dan Vena yang dianggap gugur. Hal itu terjadi lantaran Ferry tidak pernah hadir untuk membacakan ikrar talaknya kepada Vena Melinda, sekaligus belum melakukan pembayaran nafkah mut'ah, iddah dan madyah yang seharusnya ia berikan kepada Vena pada saat itu. Padahal demi sampai ke titik itu, Vena Melinda sendiri harus berjibaku dan memperjuangkan haknya sebagai korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Lantas, seperti apa penjelasan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan soal gugatan cerai yang diajukan oleh Vena Melinda? Nama yang sudah disebutkan barusan itu sudah mendaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal hari ini, 3 September 2024. Yang mengajukan penggugat melawan suaminya. Gugatannya yang diajukan adalah untuk dikabulkan gugatannya bercerai dengan suaminya dengan tergugat. Sidangnya jadi kapan, Bu? Untuk hasil musyawarah majelis hakim, agendanya adalah tanggal 19 September 2024. 19 September 2024. Hari ini kita datang atas kuasa hukumnya Vena Melinda untuk menjadi penggugat perceraian. Insya Allah nanti dalam waktu dekat Mas Sandy Arifin sebagai lawyer aku akan mengajukan gugatan gitu. Karena memang udah seperti itu kan keinginan aku juga, ya mudah-mudahan dalam waktu insya Allah minggu depan lah. Kan dulu sudah diinformasikan ya bahwa perkara yang lalu itu telah putus nomor 595 pada 3/2023, putusnya tanggal 3 Agustus 2023 kan. Banding, para pihak banding. Nah, bandingnya tertanggal 18 Agustus 2023, putus bandingnya 3 Oktober 2023. Kan diberitahukan isi putusan bandingnya kepada para pihak. Para pihak udah nerima, maksudnya sudah menerima isi putusannya. Isi putusannya udah diterima dia gitu. Lalu berkekuatan hukum tetapnya tanggal 13 November 2023, Kan dipanggil untuk ikrar talak tanggal 30 November 2023 karena sudah berkekuatan hukum tetap. Namun setelah diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ditambah kurun waktu 6 bulan, pihak pemohon tidak melaksanakan ikrar tersebut. Dengan demikian sudah lampau 6 bulan, maka telah berakhirlah masa tersebut sehingga tanggal 30 Mei 2024, kan udah 6 bulan dari sejak November, menjadi perkara tersebut gugur. Karena gugur berarti masih terikat suami istri lagi. Ya, kemarin ini kan karena waktu 6 bulan sudah lewat, maka dibatalkan secara gugur secara hukum. Setelah putus harusnya ditindaklanjuti dengan ikrar. Namun demikian ikrar tidak dijalankan. Maka menurut peraturan dari Undang-Undang Peradilan Agama pasal 70 maupun kompilasi hukum Islam 131, itu kalau selama 6 bulan putusan itu tidak dijalankan maka otomatis gugur. Dan kalau gugur, way out-nya apa? Ya seperti yang Mbak Emi bilang, diajukan lagi ke pengadilan dan sudah terdaftar. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu ada mekanismenya. Jadi kalau yang menggugat tidak melakukan kewajiban, yaitu membayar mut'ah, iddah dan madriyah, itu akan terhambat untuk ikrar talak cerainya. Gitu. Jadi ada durasinya 6 bulan.
Nah, 6 bulan tidak ada pelaksanaan kewajiban atau konsekuensi tersebut, angus, gugur. Jadi harus saya yang menggugat. Tak dapat dipungkiri, jika adanya masalah ini bisa saja membuat hati Vena Melinda kembali terluka ketika ia harus kembali berjibaku dengan sosok lelaki yang pernah melukai hati serta fisiknya. Tentu Vena sendiri masih mengingat jelas kejadian saat dirinya menjadi korban kekejaman yang dilakukan oleh pria yang selama ini ia cintai. Atas perbuatannya itu, Ferry Irawan divonis 1 tahun kurungan penjara. Ferry Irawan terbukti melakukan tindakan KDRT, namun tidak ditaraf menimbulkan luka-luka berat. KDRT-nya itu terbuktinya bukan di Jaksel ya. KDRT-nya itu terbukti di Pengadilan Negeri Kediri. Karena kan kejadiannya di Kediri. Ya, jadi kalau di sini itu adalah cerainya. Sabar itu ternyata banyak sekali ilmunya. Jadi saya semakin sabar, saya akan semakin mengerti. Oh, kenapa saya diberi ujian ini supaya saya lebih dekat sama Allah. Jadi kalau ditanya kenapa, kita udah nggak ngomong kenapa. Tapi kedepannya saya harus segera menggugat cerai. Kebetulan alhamdulillah sudah ada Mas Sandy Arifin. Saya percayakan kepada Mas Sandy dan juga timnya. Mungkin mereka yang lebih paham ya. Kalau saya sebagai istri, sebagai perempuan, saya sudah memperjuangkan keadilan saya dan sudah mendapatkan keadilan karena kan sudah menjalani juga kan hukuman di Kediri. Sekarang pokoknya fokusnya buat anak-anak sama keluarga. Kalau jumlah vonis itu kan kita nggak ada yang pernah tahu ya, karena itu adalah kewenangan dari hakim. Tapi intinya adalah apa yang aku laporkan itu faktanya terjadi KDRT. Karena kan kalau dari pihaknya terdakwa selalu bilang bahwa tidak ada KDRT. Tapi fakta hukum yang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Kota Kediri tentang kasus KDRT ini menyatakan memang terbukti secara sah dan meyakinkan ada KDRT terhadap aku, fisik maupun psikis. Itu faktanya. Semoga bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Tetap mendoakan yang terbaik juga buat Om Ferry. Semoga setelah selesai bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi lah. Menurut aku kepuasannya itu adalah ketika maksudnya mama udah bisa bahagia lagi gitu ya, udah bisa kembali seperti sedia kala lagi gitu. Selebihnya sih aku mendoakan yang terbaik lah. Sekarang hanya minta perceraian aja. Kita nggak pernah membahas masalah itu sama sekali. Jadi di gugatan yang baru itu, yang tadi didaftarkan sama Mbak Emi, itu pun masalah perceraian.